Di sini kelompok kami menjelaskan tentang film Chytridiomycota. Yang pertama adalah struktur. Sebagian besar Chytridiomycota berupa sel tunggal atau uniseluler, tetapi beberapa jenis telah berkembang menjadi organisme multiseluler yang sederhana, berupa kumpulan sel atau hifa pendek yang terhubung. Hifanya tidak bersekat, sehingga banyak inti terdapat dalam satu rongga sitoplasma yang berkelanjutan, bukan dipisahkan oleh sekat-sekat seperti pada hifa bersekat. Jaringan hifa yang terbentuk masih sangat sederhana, tipis, dan juga halus. Belum berkembang menjadi miselium padat dan rumit seperti pada banyak fungi tingkat tinggi. Dinding selnya terutama tersusun atas kitin, polisakarida yang keras yang memberikan kekuatan, bentuk tetap, dan perlindungan mekanis terhadap sel. Namun, pada sekelompok Chytridiomycota tertentu, dinding sel mengandung campuran kitin dan selulosa, sehingga komposisi dinding selnya lebih kompleks dibandingkan hanya dominan kitin. Selanjutnya, karakteristik morfologi. Chytridiomycota merupakan kelompok jamur paling primitif di dalam kingdom fungi. Artinya, secara struktur dan siklus hidup masih sederhana dibandingkan film-film fungi yang lain. Bentuk tubuhnya umumnya sangat sederhana, berupa sel tunggal atau talus yang tidak berstruktur kompleks. Sering hanya berupa badan utama kecil dengan rhizoid atau hifa pendukung. Banyak jenis Chytridiomycota memiliki rhizoid bercabang, yaitu benang-benang halus yang menempel pada substrat dan berperan menyerap nutrien, sehingga membentuk jaringan rhizoid yang sederhana di sekitar tubuh utama. Secara khas, Chytridiomycota menghasilkan zoospora berflagel, yaitu spora bergerak yang menggunakan flagel untuk berenang di dalam lingkungan berair, yang menjadi ciri morfologis utama yang membedakannya dari sebagian besar fungi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait anatomi Chytridiomycota. Chytridiomycota memiliki tubuh yang berupa talus sederhana yang dapat bersifat uniseluler atau multiseluler tanpa membentuk miselium sejati. Nah, struktur utamanya terdiri dari sporangium yang berbentuk bulat sebagai tempat pembentukan spora. Pada bagian bawah terdapat rhizoid, yaitu percabangan halus yang berfungsi untuk melekat pada substrat dan menyerap nutrisi, namun tidak berkembang menjadi hifa kompleks seperti pada Ascomycota atau Basidiomycota. Jadi, ciri anatomi yang paling membedakan Chytridiomycota dari film fungi lainnya adalah Chytridiomycota merupakan fungi yang paling primitif atau sederhana. Umumnya hidup di perairan dengan dinding sel mengandung kitin tanpa selulosa dan sporanya berflagel. Itulah ciri khas anatomi pada Chytridiomycota yang membedakannya dengan film fungi yang lain. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada film Chytridiomycota. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana pertumbuhan struktur mirip hifa pada pembentukan miselium pada Chytridiomycota. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Chytridiomycota tidak memiliki hifa sejati seperti fungi pada umumnya. Sebagai gantinya, organisme ini memiliki struktur yang disebut rhizoid. Rhizoid inilah yang berperan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Pertumbuhan rhizoid terjadi secara apikal, yaitu memanjang pada bagian ujungnya. Dengan pertumbuhan ini, rhizoid dapat menjangkau area substrat yang lebih luas. Selain itu, rhizoid juga mengalami percabangan atau bifurkasi. Percabangan ini akan menambah jumlah ujung rhizoid, sehingga luas permukaan untuk menyerap nutrisi menjadi lebih besar. Seiring waktu, rhizoid yang terus tumbuh dan bercabang akan membentuk suatu jaringan sederhana yang disebut rhizomycelium. Rhizomycelium ini merupakan struktur yang mirip dengan miselium pada fungi tingkat tinggi, meskipun tidak tersusun dari hifa sejati. Fungsinya tetap sama, yaitu untuk memperluas area penyerapan nutrisi dari lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada Chytridiomycota tidak terjadi pembentukan hifa dan miselium sejati, melainkan pertumbuhan rhizoid yang berkembang menjadi rhizomycelium dengan fungsi yang serupa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan film Chytridiomycota. Adapun beberapa faktor, yang pertama itu faktor nutrisi, di mana ketersediaan bahan organik sangat menentukan pertumbuhan. Jadi, rhizoid akan berkembang lebih luas jika nutrisi terpenuhi dengan baik. Selanjutnya itu faktor suhu, di mana suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan metabolisme sel. Nah, yang ketiga itu faktor kelembapan dan air. Chytridiomycota ini dikenal sebagai fungi akuatik, oleh karena itu memiliki zoospora yang berflagel. Chytridiomycota ini membutuhkan air untuk bereproduksi dan penyebarannya.
Jadi, kelembapan dan air ini dapat menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan Chytridiomycota. Yang keempat itu ada faktor substrat, di mana jenis substrat seperti bahan organik atau jaringan inang dapat memengaruhi pola pertumbuhan rizoid dan perkembangan tubuh panjai. Selanjutnya kita membahas terkait tahapan perkembangan atau siklus hidup dari Chytridiomycota. Tahapan pertama yaitu tahapan zoospora, di mana spora yang memiliki flagel akan bergerak di air untuk mencari substrat baru. Tahapan kedua yaitu tahapan enkismen atau pembentukan kista, di mana zoospora akan berhenti bergerak dan kehilangan flagelnya lalu membentuk dinding sel. Lalu tahapan yang ketiga yaitu germinasi, di mana kista yang berkembang menjadi talus akan mulai membentuk rizoid. Kemudian tahapan yang keempat itu pembentukan sporagium, di mana talus yang berkembang menjadi sporagium akan menghasilkan banyak zoospora. Kemudian dilanjutkan pada tahapan kelima yaitu di mana terjadi pelepasan zoospora ke lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme reproduksi yang terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual sendiri itu dimulai dari zoosporangium menghasilkan zoospora haploid atau 1N yang berflagel untuk bergerak di air. Zoospora kemudian berkista menempel pada inang dan berkecambah menjadi hifa yang berkembang kembali melalui mitosis dan dibantu dengan struktur seperti vesikel dan prosorus. Selanjutnya reproduksi seksual. Ini terjadi melalui peleburan dua gamet haploid sejenis atau isogami, dilanjutkan plasmogami dan karyogami, hingga nanti terbentuk zigot diploid atau 2N. Zigot kembali berkembang menjadi spora istirahat, yang dimana ini berdinding tebal tahan kondisi ekstrim. Lalu saat kondisi membaik, mengalami meiosis untuk menghasilkan zoospora haploid kembali. Siklus ini akan terus berulang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dan juga kerugian dari Chytridiomycota. Pertama, kita bahas dari sisi manfaatnya. Chytridiomycota memiliki peran penting sebagai pengurai atau dekomposer di ekosistem. Jamur ini membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Selain itu, Chytridiomycota juga berperan dalam rantai makanan, khususnya di ekosistem perairan. Zoospora yang dihasilkan menjadi sumber makanan bagi organisme kecil, seperti zooplankton, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya kita bahas kerugiannya. Beberapa Chytridiomycota bersifat parasit dan dapat merugikan. Contohnya adalah yang menyerang tumbuhan, seperti Syntherium endobioticum yang menyebabkan penyakit kutil pada kentang. Penyakit ini dapat menurunkan hasil panen dan merugikan para petani. Selain itu, ada juga yang menyerang hewan, khususnya amfibi. Contohnya adalah Batrachochytrium dendrobatidis yang menyebabkan penyakit chytridiomycosis pada katak. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat merusak fungsi kulit amfibi dan bahkan menyebabkan kematian massal, sehingga berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati.